Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala az-Zuhri hawanun bil ilmi ay yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharaini amin. Wa qala az-Zuhri wa qala lan tawuh az-Zuhri sapa Imam Zuhri hawanun iku ino bil ilmi kelawan ilmu ayyahmilahu utawi yento nggawa ing ilmu al-alimu sapa wong alim ila baitil muta'allimi maring omahe muta'allim fa in da'at maka lamun narik ila dzalika maring mengkono ayyahmilahul alim daruratun apa darurat awik tadathu utawa netrapi ing dalik maslahatun apa maslahat rajihatun kang unggul ala mafsadatin ing atase kerusakan ala mafsadati ibtidalihi ing atase kerusakan masrahaken ilmu fala ba'sa moko ora ana apa-apa iku maujud madamat ing dalam selagine langgeng alhalu apa tingkah hadhihi iku iki wa ala hadza lan ing atase iki yuhmalu den kawa ma perkara jaa kang teka apa ma an ba'dis salafi saking sebagiane ulama salaf fi hadza ing dalam iki madkur wabil jumlati lan kelawan jumlahe kesimpulan maksudnya kelawan kesimpulane man utawi sapane wong ajalla iku ngagungaken sapa man al ilma ing ilmu ajallahu moko ngagungaken ing man Allahu sapa Allah wa man lan utawi sapane wong ahanahu iku ngina ing ilmu ahanahu moko ngina ing man Allahu sapa Allah wa hadza lan utawi iki man ajjalal ilma muayyanun iku den tingali mata Imam Zuhri berkata hina ilmu itu menjadi hina kalau orang alim, guru datang dengan ilmunya kepada murid. Berarti seakan-akan ilmu itu tidak mulia karena ilmunya mendatangi.
Tapi kalau santrinya yang mendatangi ilmu, maka ilmu itu pasti mulia. Makanya kalau orang kok malah yang terjadi menyuruh gurunya untuk datang ke rumahnya untuk belajar ilmu, berarti ilmu itu tidak mulia. Katanya hawanun, jadi hina nanti. Makanya ilmu itu mulia. Kalau mulia didatangi. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Ketika ada darurat nantinya, atau semisalkan ada maslahat yang lain yang lebih unggul terhadap mafsadah, maka nggak apa-apa istilahnya itu mengundang seorang guru pakar untuk diadakan diskusi semisal, atau diadakan majelis ilmu semisal di tempat pembelajaran masih belum ada yang pakar. Cuma ketika seumpamanya santrinya yang disuruh keluar terlalu jauh, makanya mengundang ulama yang pakar, orang yang ahli untuk datang, karena ada maslahat, ya, lebih maslahat daripada santrinya yang disuruh pergi ke jauh. Nah, lebih baik undang. Nah, ini berarti ada maslahat. Tapi kalau karena keinginan sendiri, satu muridnya ingin mengundang gurunya, itu berarti bukan karena ada maslahat, itu nggak boleh. Baik. Kalau semisal ada santri banyak, sudah siap, majelisnya sudah siap, tempat belajarnya sudah siap, tinggal pakarnya yang belum ada, maka diundang pakar dari jauhnya datang. Ini berarti ada maslahat. Yang seperti itu diperbolehkan. Bukan berarti ilmu itu hina, tidak, karena memang ada maslahat, ada kepentingan yang lebih utama. Wa ala hadza lan ing atase iki sudah ya. Sebagian dari ulama salaf juga menceritakan tentang seperti ini. Kesimpulannya gimana kesimpulannya? Man ajalal ilma ajallallahu. Orang yang mengagungkan ilmu pasti Allah akan mengagungkannya. Sebaliknya waman ahanahu ahanahullah. Orang yang menghina ilmu pasti Allah akan menghinanya. Sedikit-sedikit ngundang gurunya, ingin belajar di rumahnya, padahal sendirian, bukan karena ada majelis, bukan. Ini berarti termasuk mengatur ulama itu katanya, kan dosa juga. Sedikit-sedikit ngundang orang alim agar belajar di rumahnya. Sama seperti orang itu butuh ingin orang kaya, ya, orang kaya biasanya di kota-kota seperti itu. Orang kaya anaknya ingin diajari, akhirnya ngundang guru les, misal ngundang guru les, akhirnya guru les ini datang. Ini termasuk diantaranya penghinaan terhadap ilmu seperti itu. Seharusnya anaknya disuruh berangkat ke rumah gurunya, tapi malah gurunya disuruh, karena apa? Karena dia punya uang. Dan hal yang seperti itu malah bukan akan memuliakan itu ilmu, tapi Allah akan menghinanya, karena dia termasuk penghinaan terhadap ilmu, maka akan Allah hinakan dia. Tapi kalau orang bisa memuliakan ilmu, Allah akan memuliakannya. Allah yang akan membalas, memuliakan dia. Maka jangan ditiru yang seperti meskipun kalian termasuk orang yang paling kaya, misal, dari kekayaannya tidak akan habis-habis untuk menyewa orang untuk mengajarkan anaknya di rumahnya. Jangan seperti itu juga. Itu termasuk penghinaan terhadap ilmu. Kalau ingin belajar, datangilah gurunya. Suruh anaknya datang ke tempat gurunya. Karena ilmu itu mulia. Wa hadza muayyanun, inilah yang terjadi kenyataannya, dilihat kita ya seperti itu di kota-kota yang banyak biasanya, ya. Jadi gurunya disuruh datang. Wa qala Wahab mimman bah wa qala lan taus Wahbu mimman bah, sapa Wahab bin Manbah. Kana ono al ulama sapa ulama qablana ing dalam sadurunge kita. Qablana ing dalam sadurunge kita. Qad istaghnau, iku teman-teman semugih sapa ulama. Iku teman-teman semugih sapa ulama bi ilmihim kelawan ilmune ulama.
an dunya ghairihim saking dunyane liyane ulama. Saking dunyane liyane ulama. Ulama-ulama terdahulu sebelum kita itu tidak butuh dunia. Karena dengan ilmunya dia tidak butuh dunia dari orang lain. Rogbatan krono demen. Rogbatan krono demen fi ilmihim ing dalam ilmune ulama. Diundang pribadi sama orang, semisal disuruh ngajarkan anaknya raja, diundang oleh raja. Itu gak mau ulama-ulama terdahulu karena memuliakan ilmunya. Seharusnya dia yang datang ke sini. Kok malah saya yang disuruh datang ke sana? Kecuali ada maslahat, di situ ada majlis, sudah banyak orang yang menunggu, tinggal pakarnya yang didatangkan, baru ada maslahat itu. Tapi kalau hanya pribadi, karena dia banyak uangnya, seenaknya sendiri dia ngundang orang-orang alim untuk mengajarkan anak-anaknya, itu tidak patut untuk didatangi orang-orang alim. Karena apa? Rogbatan fi ilmihim, cintanya terhadap ilmu tidak bisa diukur dengan harta. Fasbaha maqadati ahlul ilmi sapa ahli ilmu al-yauma ing dalam iki dina. Al-yauma ing dalam iki dina yabduluna iku masrahaken sapa ahlul ilmi. Yabduluna iku masrahaken sapa ahlul ilmi li ahli dunya maring ahli dunya. Ilmahum ing ilmune ahlil ilmu. Ing ilmune ahlil ilmi rogbatan krana demen. Krana demen fi dunyahum ing dalam dunyane ahli dunya. Dalam dunyane ahli dunya. Maka kenyataan yang banyak terjadi ternyata saat-saat seperti ini mereka masrahkan terhadap ilmunya kepada orang-orang yang punya dunia karena cinta dunianya, karena ingin uang akhirnya datang juga tukang lesnya datang karena senang uang. Fasbaha maqadati ahlu dunya sapa ahli dunya qad zahadu iku teman-teman ngadoh. Qad zahadu iku teman-teman ngadoh sapa ahli dunya. Sapa ahli dunya fi ilmihim ing dalam ilmune. Ing dalam ilmune ahli ilmi lama ra'au ing dalam semangsane ningali sapa ahli dunya. Ing dalam semangsane ningali sapa ahli dunya min su'i maudhihi saking elee panggonane hadal ilmi. Saking elee panggonane hadal ilmi indahum mungguwe ahlu dunya. Indah mungguwe ahlu dunya. Allah al-Fatihah.